Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Kita masuk ke segmen ketiga, waktunya pertukaran pemain. Pergantian Walaupun pemain. intercept dari belakang dari tadi sudah luar biasa ya. Karena ingin menyampaikan statementnya masing-masing. Kita Oke. pertukaran dulu, Pak Susno. Boleh ke belakang. Tapi nanti saya ingin Prof. bertanya. Suparji, Ada yang saya ingin tanyakan dengan Bang ke Pak Susno. Martin. Silakan. Apa kabar, Bang? Ya, boleh. Pak Susno. Nah, Ya. oke. Sebelum kita mulai dulu, saya ingin ke Pak Susno. Tadi kan di segmen sebelumnya Pak Susno belum banyak memberikan klarifikasi nih dari pertanyaan. Meskipun Pak pernyataan betul Susno sekali. bukan mewakili polisi malam ini ya. Nah gini Pak Susno, Ya. tadi kan dikatakan berkali-kali bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dibuka ke publik, yang sifatnya privat. Kemudian disampaikan kepada keluarga secara tertutup. Ya, Nah tapi tidak lama dari situ, keluarga menyatakan bahwa keluarga tidak menerima juga nih apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Artinya kan masih ada kejanggalan, masih ada keresahan nih di keluarga itu sendiri. nah saya bertanya, harusnya keluarga bagaimana menerima apa yang disampaikan Polri? Ya kalau misalnya itu logika dan masuk akal, harusnya dia bisa Kan terima dong. ada yang harus disampaikan ke ranah publik demikian, ada yang harus disampaikan di ranah privat demikian. Betul. Nah kalau misalnya dia mengatakan apa yang tergambar di masyarakat atau di netizen, apa yang disinggung-singgung oleh Polri, dan apa yang terbayang di pemikiran kita dengan ada ini langsung diyeskan oleh keluarga, bagaimana? Tidak ada jalan lain daripada masih meminta Polri untuk melakukan penyelidikan lagi. Masih ada pemikiran bahwa kami akan mendampingi, meminta advokat untuk mendampingi. Pak Susno, saya bukan wakil keluarga, tapi Ya. kalau misalnya saya seorang keluarga dan saya mungkin berkeinginan saya terima kematian ini, ya, tapi saya tidak terima anggota keluarga saya dibuat seperti ini, gitu. Ya, dibuat seperti ini seperti mana? Artinya ada seseorang yang membuat seperti itu kan begitu? Iya. Harus Ka- jelas penyebab kematian Ya, maksudnya orang tua. kalau Harus begitu- jelas penyebab. Penyebab kematiannya. Nah, kalau begitu bagus sekali. Kalau misalnya keluarga tahu penyebab kematian, ya sampaikan. Tapi jangan menurut saya yakin berdasarkan pemikiran saya, nggak bisa dong. Oke. Tetapi Pak, saya yakin ini ada yang melakukan. Ini alat buktinya. Berupa pembicaraan telepon, ini ada suratnya, ini ada ini. Baru jempolan. Tapi kalau Baik. Ada Pak Jenderal, ada Ya. indikasi seperti itu. enggak, katanya tadi kan kami tidak yakin. Tapi Misal ya, misal. Jadi saya ini nanggapi kan permisal juga. Iya, iya. Nah, ini kan pemikiran yang berkembang di publik. Biasanya itu tuh udah ada fakta-fakta permulaan seperti itu. Nah, kalau Ya, oke. Oke, Silakan. Baik. No. Kita bebas aja sih Mas Reza dalam artian kalau Anda juga mungkin punya pendapat mengenai pertanyaan saya tadi itu. Gini, Mungkin nggak keluarga itu mungkin bukan awalnya prinsipnya menerima. Boleh saya jawab dulu nggak nih? Saya kasih ke Mas Kalau Reza. masalah keluarga. No, saya kasih ke Mas Reza dulu. Karena kita punya histori mengenai itu di tanggal yang sama, di tanggal 8 Juli. Iya, oke, kasus Sambo kan saya tahu itu. Oke. saya mau merespon pertanyaan Mas Rifi itu sebagai seorang negarawan. Oke. Mumpung sekarang di DPR ada sedang penggodokan RUU KUHAP. Kuhap. Sekarang ini di atas meja ada dua simpulan. Oke. Satu, simpulan versi Polda Metro Jaya mengatakan bukan pidana. Oke. Sementara pihak keluarga yang saya hormati masih menganggap ini sebagai peristiwa pidana. Oke. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Ketimbang kita memilih A atau B, mari kita ambil best practices yang sesungguhnya sudah dilakukan di sekian banyak negara. Masih ingat kasus O.J. Simpson? Oke. Kasus olahragawan, tenar di Amerika Serikat yang dituduh sudah menghabisi istrinya sendiri. Sudah barang tentulah polisi, perpanjangan tangannya jaksa di ruang sidang ini mengatakan tak lain tak bukan pelaku pembunuhan ini adalah O.J. Simpson. Buktinya kami sudah melakukan uji forensik, bukti saintifik dan seterusnya. Hebatnya pengadilan di sana apa? Fairness terkait dengan akses pengujian barang bukti. Apa yang sudah disebut sebagai barang bukti di situ tertinggal jejak O.J. Simpson dibuka aksesnya bagi pihak terdakwa untuk melakukan pengujian tandingan. Sehingga berlangsunglah pertarungan antara examination dan cross examination. Examination mengatakan O.J. Simpson pelakunya, cross examination mengatakan bukan O.J. Simpson pelakunya. Lantas dua simpulan yang kontradiktif ini diajukan ke meja hakim. Hakimlah yang memutuskan boleh percaya boleh tidak. Hakim lebih percaya pada hasil bukti saintifik yang dilakukan oleh pihak terdakwa. Bagi saya ketimbang kita sekali lagi berdebat kita mau percaya yang mana, mari kita buka ruang diskusi. Ya. Inilah kesempatan ideal bagi pihak keluarga untuk melakukan
cross examination terhadap hasil kerja kepolisian. Sekaligus ini presiden yang sangat baik bagi, sekali lagi, bagi DPR untuk menyusun pasal demi pasal yang relevan agar akses pengujian terhadap barang bukti secara saintifik, secara forensik tidak hanya terus-menerus berada di domain otoritas penegakan hukum dalam hal ini kepolisian, tapi juga terdakwa punya akses yang sama. Oke, baik. Bang Martin silakan. Ya, terima kasih Bang Reza atas penjelasannya. Saya yakin mungkin Bang Reza punya informasi-informasi yang tidak tersajikan di publik. Tapi itu saya hargai. Tapi sepanjang ada hasil yang sudah disimpulkan, yaitu tidak ada peristiwa pidana, saya coba memahami keadaan, kedukaan, dan juga ketidaknyamanan dan tidak terimanya keluarga atas kesimpulan tersebut. Di tanggal 8 Juli di tahun 2022, di tahun yang berbeda tapi di tanggal yang sama, terjadi juga kasus yang serupa dengan press release yang pada fakta persidangan dan putusannya jauh sekali berbeda. Oke. Jadi saya mengerti kenapa kok keluarga ini tidak yakin gitu ya dengan kesimpulan yang disampaikan. Karena outputnya dari sini akan ada yang namanya penghentian penyelidikan ketika tidak ada peristiwa pidana. Walaupun di KUHAP itu tidak diatur, tapi di Perpol dan juga di Perkap itu diatur. Baik. Nah, sekarang yang jadi concern kita, apakah seluruh kemungkinan terhadap kemungkinan meninggalnya ADP ini sudah bisa dilakukan secara optimal pemeriksaannya dan investigasinya? Berdasarkan yang disampaikan oleh press release ini, menurut saya belum. Oke. Yang pertama, mengenai tindakan langsung yang memungkinkan menjadi penyebab kematiannya ADP. Disampaikan CCTV sudah dikalibrasi, tidak ada kejanggalan. Walaupun tadi Pak Suparji sempat melihat ada perbedaan arah itu ya. Betul. Namun logika berpikir kita tuh hanya tunggal gitu ya. Akses itu hanya lewat bawah. Pernah dipikirkan nggak bahwa bisa jadi itu akses dari atas? Ternyata dijawab oleh Dirkrimum ya. Oke. Dia mengatakan tidak ada tanda-tanda kerusakan pada plafon. Nah, apakah tanda-tanda kerusakan cukup? Buat saya tidak. Karena kenapa? Yang namanya Mau dari mana lagi Bang Martin? yang namanya pembunuh, Pertanyaan saya itu, mau dari mana lagi? semuanya pembunuh yang ugal-ugalan ataupun pembunuh-pembunuh biasa. Oke. Ada pembunuh profesional. Dan sejarah itu membuktikan mereka ada. Oke. Ada yang namanya klan assassin di Persia. Ada yang namanya klan ninja di Jepang. Dan ninja itu pernah ada di Indonesia membunuh orang-orang yang notabene katanya dukun santet, tapi menurut perspektif dari kelompok yang lain mereka adalah pemuka agama. Kejadian di tahun 90. Nah, pernah nggak terpikirkan oleh kita jika orang-orang yang memiliki kemampuan ini masuk dari atas dan bisa mengkondisikan supaya tidak ada jejak DNA Tapi kan dengan nggak ada kerusakan membuat Bang Martin. ya Tapi ada harusnya begini untuk Ada luka-luka di tubuh. Ada luka-luka untuk di menutup tubuh ruang yang tersebut, coba cari jejak CCTV di sekitar yang bisa membuktikan bahwa tidak ada pergerakan dari atas ke bawah. Baik. Jika itu disampaikan oleh Dirkrimum, maka selesai terkait akses lewat atas. Nah, lalu yang berikutnya bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri atas kehendak sendiri. Kalau kita lihat dari media yang digunakan dan cara yang digunakan, buat saya pribadi ya. Kalau bunuh diri itu kan kita harus mencari cara di mana ketika kita melakukan upaya tersebut tidak ada lagi celah untuk kita untuk melawan sehingga bisa terjadi cancellation ataupun tidak terjadi upaya bunuh diri itu. Seperti contoh kalau kita menggantungkan diri, menembak kepala dan minum baygon. Walaupun minum baygon itu masih ada kemungkinan selamat. Minum obat nyamuk gitu ya. 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 Nah, Jangan ditiru ya. Bang Isa, jangan ditiru. kalau dia melilitkan lakban yang notabene itu rapi sekali, masih ada kemungkinan untuk dilepas ataupun dirobek. Oke. Dan Terus tidak-tidaknya selimutnya tidak rapi gitu kan. dan apakah ada relevansinya luka-luka memar itu dengan balutan lakban? Betul. Nah, itu yang Dari mana Anda meyakini luka memar itu adalah dalam kasus kematian ADP? Ini saya bertanya karena kepentingan kita di sini adalah jika penyelidikan ini tidak lanjut, maka kewajiban kepolisian untuk menjawab semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dengan pembuktian yang Tadi saintifik. kan Mas Reza contohnya selesai di pengadilan tadi itu, diselesaikan oleh hakim. Artinya ada masalahnya proses penegakan tidak ada. hukum, tidak di penyelidikan kan itu. Baik. Saya ingin ke Bang Reza. Bang Reza. Satu lagi boleh nggak? Ya boleh. Nah, Silakan. yang Singkat, Bang Martin. terakhir terkait bunuh diri, tapi bukan atas kehendak sendiri. Nah, sehubungan dengan adanya upaya untuk
mencari informasi di jam 12 oleh istri kepada petugas kos, lalu handphone belum ditemukan, lalu ada pertemuan dengan si cantik-cantik itu, ya. Kalau kita kontekstualisasi dengan pasal 345, yaitu memerintahkan orang untuk bunuh diri, apakah ini tidak memungkinkan untuk menjadi suatu motif dalam peristiwa ini? Oke. Nah makanya buat saya kepentingan di sini adalah jika memang kasus ini bukan kasus pidana, bukan peristiwa pidana, maka kewajiban kepolisian untuk menjelaskan secara detail terhadap seluruh kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi sehingga tidak lagi ada ruang untuk melakukan penyanggahan-penyanggahan. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya. Bang Reza nanti boleh ditanggapi pernyataan Mas Martin. Tapi yang ingin saya tanyakan juga tadi masih berkaitan, ada luka memar di tangan kanan, kemudian ada luka memar di bagian belakang kalau kita ngelihat foto dari almarhum ya. Nah kemudian yang kedua, tadi juga Anda katakan soal psikologis. Walaupun itu tidak boleh dibuka, tapi karena ini sudah dibuka, dikatakan ada burnout di situ, tapi di sisi lain dikatakan bahwa ini adalah seorang yang positif, terus sangat percaya diri dan seterusnya. Nah di sisi lain, almarhum ini kan ingin ke Finlandia, ditugaskan ke Finlandia. Dia sudah menjual mobilnya, ada saksi yang menyatakan bahwa dia happy dengan itu, dia bahagia dengan itu, anaknya sudah dicarikan sekolah. Nah iya, makanya nih, jadi secara psikologis, fisik, dan silakan ditanggapi pernyataan Bang Martin, silakan. Terkait dengan cedera segala macam, itu di luar bidang saya. Baik. Silakan diajukan ke kedokteran forensik atau semacamnya. Baik. Terkait dengan nomor 2, burnout dan segala macam, saya ingin konsekuen dengan apa yang saya katakan di segmen sebelumnya. Bahwa ini sudah menjadi isu privat, serta-merta ketika Polda Metro Jaya menyebut ini bukan akibat pidana. Saya tidak punya pilihan kecuali satu, saya tidak akan memberikan komentar terkait dengan kondisi psikologis almarhum. Termasuk memberikan pandangan apapun bentuknya terkait dengan profil psikologis yang sudah dibuka kepada publik. Harap pahami, saya tidak sedang peyoratif terhadap Apsifor. Ya. Apsifor saya yakin berisikan sarjana-sarjana psikologi yang cerdas dan berintegritas. Ya. Saya pikir kita harus bedakan antara authority dan responsibility. Polda Metro Jaya sudah memberikan authority, berarti kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau otopsi psikologis terhadap almarhum diberikan kepada Apsifor. Apsifor sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika sekali lagi suka tidak suka, sengaja tidak sengaja terkondisi untuk kemudian profil itu dibuka pada saat konvers, saya pikir responsibility, pertanggungjawabannya kita tagih kepada Polda Metro Jaya. Baik. Satu lagi. Boleh, silakan Pak Susno. Terkait dengan memar ya, Ya. memar, lebam itu kan sudah dibuka oleh ahli dari kedokteran kehakiman Ya. di dalam forum pada waktu presentasi Polda yang menjawab